Nah, di sini kita sudah memasuki bab ketiga, yaitu penjelasan server Zia GPT, dan nanti kita akan menginstal server Zia GPT. Jadi di sini saya akan memberi penjelasan terlebih dahulu mengenai server Zia GPT. Zia GPT adalah sebuah aplikasi ujian online dikembangkan oleh Ahmad Lutfi. Jika kalian ingin mengunduh aplikasi atau ingin tahu Zia GPT, kalian bisa pergi ke website Ahmad Lutfi ya. Nah, di sini sudah terdapat beberapa penjelasan juga seperti apa saja soal yang didukung dan masih banyak lagi. Zia GPT dikembangkan menggunakan framework kode Igniter. Nah, teman-teman bisa simak video selanjutnya. Di sini saya akan menginstal menginstal server Zia GPT. Oke. Kita bisa pergi ke menu database, kemudian username-nya di sini saya Ubuntu ya. Kemudian passwordnya saya juga buat Ubuntu, oke. Kemudian kita bisa login dengan Ubuntu dan passwordnya kita bisa login. Nah, itu kenapa tidak bisa? Karena kita menggunakan passwordnya yang tadi kita buat, harusnya password yang lama itu ya teman-teman di sini. Nah, kemudian teman-teman bisa pergi ke settings. Kemudian kita bisa modify juga bagian passwordnya ya teman-teman. Nah, di sini kan passwordnya dia masih susah ya teman-teman. Di sini kita bisa ubah passwordnya sesuai keinginan kita. Di sini saya Ubuntu, masih sama ya, agar mudah diingat. Namun nanti jika teman-teman ingin membuat server ujian asli, harus dengan teliti ya teman-teman. Di sini Ubuntu, kemudian masukkan passwordnya, lalu kita bisa login. Oke, jika sudah, teman-teman bisa lihat-lihat dulu di bagian website, kemudian kita add website ya, karena kita akan membuat websitenya. Oke, di sini untuk domain name kita isi IP-nya ya teman-teman, IP AA panelnya. Lalu pada aplikasinya kita bisa confirm. Di sini file aplikasinya saya menggunakan 2024. Kemudian bisa konfirmasi saja. Lalu pada IP-nya kita bisa open, bisa teman-teman klik pada IP. Namun di sini saya pergi ke file terlebih dahulu. Pada aplikasi ujian servernya kita klik, kemudian di application config, lalu teman-teman bisa pilih database PHP ya teman-teman. Lalu di database PHP ini teman-teman bisa ubah namanya sesuai yang tadi kita buat ya teman-teman. Di sini kan tadi username-nya saya menamakannya Ubuntu ya, Ubuntu. Lalu juga di passwordnya juga Ubuntu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk database-nya saya ubah menjadi Ubuntu juga. Oke, jika sudah teman-teman bisa save. Lalu teman-teman di sini bisa pergi ke website. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke database terlebih dahulu ya. Kemudian tambahkan PHP My Admin, kita klik public access-nya. Di sini jika muncul seperti ini, teman-teman bisa klik tingkatkan lanjut dan terima resikonya dan lanjut ya teman-teman. Ini di sini ada error, kita coba ulangi lagi. Oke, dia bisa. Nah, teman-teman bisa menambahkan nama penggunanya, yaitu root, kata sandinya juga di sini admin ya teman-teman. Kemudian kita bisa masuk. Oke, di sini saya kodenya salah. Saya di sini yaitu kode admin. Oh, maaf teman-teman. Untuk passwordnya itu kita lihat yang tadi ya, di root password ini kita copy, kemudian teman-teman bisa masuk ke PHP. Nah, di sini kita akan coba menjelaskan fitur-fitur dari Zia GPT ini. Nah, pada menu data modul itu, di mana menu itu digunakan untuk mengelola soal-soal yang akan kita gunakan pada ujian, teman-teman. Ada topik soal, ada topik, ada soal, ada import soal Word, ada speed test, ada daftar soal dan file manager. Kemudian ada data peserta.
data peserta ini tuh di menu data peserta ini digunakan untuk mengelola semua hal berkaitan dengan para peserta ujian. Misalnya ada daftar grup, daftar pesertanya sendiri, ada import data peserta dari Word atau dari apapun itu, ada cetak kartu untuk masuknya teman-teman ya. Kemudian ada data tes. Data tes ini di menu ini dapat digunakan untuk mengelola semua tes ataupun ujian yang dilaksanakan. Di menu ini ada tambah tes, daftar tes, evaluasi tes, hasil tes, dan juga token untuk masuk juga. Ada menu laporan. Menu laporan menu itu digunakan jika kalian membutuhkan suatu laporan hasil tentang pengerjakan ujian tentang mata pelajaran tertentu ataupun suatu kelas tertentu, teman-teman. Ada menu tool, ada menu yang terakhir yaitu pengaturan, yang dimana itu berisi tentang semua pengaturan tentang pengelolaan ZGPT. Ada pengaturan user, level, menu, dan pengaturan si ZGPT-nya sendiri ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan coba menjelaskan menu-menu apa saja yang ada pada data tes. Nah, di menu data tes itu ada menu tambah tes, daftar tes, evaluasi tes, dan hasil tes, dan juga token teman-teman. Pertama kita masuk ke menu data tes. Nah, di dalam sini terdapat opsi-opsi yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan tes yang akan dilaksanakan, teman. Kita akan memasukkan nama, deskripsi, waktu yang ditentukan, poin dasarnya, jawaban yang salah, ataupun grupnya ya, teman-teman. Kemudian ada daftar tes. Di sini digunakan untuk menampilkan semua tes yang sudah kita buat. Selain itu, kita juga dapat mengubah atau menghapusnya, teman-teman. Di sini kita juga bisa menghapus dan juga bisa mengedit atau mengubahnya. Lalu ada evaluasi tes. Di bagian itu nantinya digunakan untuk mengevaluasi jawaban dengan tipe soal esai ya teman-teman. Kemudian ada hasil tes. Hasil tes ini tuh yang akan ditampilkan secara real time sesuai dengan jawaban yang sudah dipilih oleh peserta, dan dapat juga dihapus atau dihentikan secara paksa, dan juga ditambahkan waktu sesuai keinginan, dan juga menyesuaikan nilai dari yang tertinggi hingga terendahnya teman-teman di sini. Kalian bisa mengelolanya di hasil tes ya teman-teman. Kemudian ada token. Token sendiri itu di sini kita dapat membuat token yang akan kita digunakan sebagai kunci oleh peserta untuk memulai tesnya. Bisa membuat token secara manual ataupun secara ini teman-teman, custom ya teman-teman. Contohnya sesuai keinginan kita. Selain itu kita juga sini terdapat generate token yang dimana kalian itu bisa menekannya, nanti akan otomatis dibutuhkan tokennya. Nantinya dia akan dibuatkan oleh tokennya teman-teman, oleh ZGPT-nya tokennya. Misalkan di sini kita bisa generate token, nantinya dia itu akan muncul tokennya dari ZGPT-nya sendiri ya teman-teman. Jadi kalian bisa coba salin aja atau kalian kasih ke pesertanya itu teman-teman. Dan dia akan muncul pada daftar token hari ini. Ini hari tanggal 8, maka di sini dia akan muncul ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba untuk menjelaskan tentang menu yang ada di pengaturan. Nah, pengaturan ZGPT yang mana digunakan untuk mengatur identitas dari penggunaan ZGPT. Untuk nama kalian itu bisa disesuaikan dengan sekolah atau organisasi lainnya. Di sini kita bisa coba ubah menjadi misalkan SMK N1 Ampel Gading. Nah, kemudian di sini untuk keterangannya itu bebas. Di sini ujian online berbasis komputer atau TJKT. Terserah kalian mau isi apa. Gini ya teman bisa. Untuk login operatornya itu ya, untuk log mobil exam browsernya itu kalian pilih yang tidak ya teman. Nah, untuk informasi pesertanya itu peserta sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Misalkan pilih tesnya gini ya teman-teman. Ini sudah default dari sananya. Kemudian ada pengaturan user. Kita coba untuk simak pengaturan terlebih dahulu teman-teman. Kemudian di sini untuk melihatnya kalian bisa masuk ke ini lagi. Kemudian di sini akan berubah menjadi SMK 1 Ampel Gading ya teman-teman.
Ini ujian oleh berbasis komputer TKJ, kita sudah buat, tadi sudah kita ubah sebelumnya. Kita langsung kembali. Kemudian ada pengaturan user. Nah, pengaturan user itu di mana kalian bisa menambahkan multi user untuk dapat mengolah tampilan operator ini ya teman-teman. Misalkan kalau menambahkan teman kalian bisa tambahkan di sini untuk menjadi operator. Lalu ada pengaturan level. Level itu pada pengaturan ini tuh administrator dapat mengubah level hak akses sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Ini. Yang terakhir ada pengaturan menu. Nantinya dapat digunakan oleh administrator untuk menambah fungsi dari ZGPT. Hal ini tentunya akan memudahkan untuk mengembangkan ZGPT-nya lebih lanjut teman-teman.